Saya curiga dengan nomor ijazah tersebut karena tidak terdaftar di satuan pendidikan. Utama orang-orang DPO kok bisa ijazahnya beli, ya kan? Ijazah beli artinya gini, itu nomor ya, setelah kita amati ya, nomor ijazah tersebut tidak terdaftar di satuan pendidikan. Jadi drakor-drakor di Indonesia ini banyak sekali belum terungkap, terutama ini pengadaan ijazah palsu ya, ijazah palsu. Katanya SD juga disidik jari, yang lainnya belum ya. Masa yang orang itu ya bilang nggak bisa tebus ijazah, ada nggak kira-kira ijazah berapa sih? Cuman Pak Deddy Mulyadi menyerahkan uang untuk penebusan sebuah ijazah tersebut. Ada seseorang ya matanya itu setengah kaget gitu, ya kan? Pelacakan Peggy Setiawan yang di medsos ramai diviralkan sebagai tersangka pembunuhan Vina dan Eki Cirebon, membawa Kang Deddy Mulyadi, KDM, sampai ke Gadok, Cianjur. KDM menemui sosok bernama Peggy Setiawan, putra pertama pasangan Cecep dan Elis, berprofesi sebagai tukang bangunan, yang lahir dan besar di Cianjur. Kemarin Kang Deddy Mulyadi, KDM, berkunjung ke rumah Peggy di Cianjur. Ia putra pertama dari pasangan Cecep dan Elis yang lahir dan besar di Cianjur. Bahkan belum pernah ke Cirebon, tempat di mana kedua korban tewas. Agar semua clear, KDM meminta Peggy Setiawan menunjukkan semua dokumen yang dipunya mulai dari akta kelahiran hingga ijazah sekolah. Saat dilihat pada akta tertulis Peggy Setiawan, seorang perempuan bukan laki-laki. Hal tersebut diklaim terjadi karena salah teknis. Sementara untuk ijazah semuanya sama. Hanya saja untuk ijazah SMK, Peggy Setiawan belum memilikinya lantaran masih memiliki tunggakan di sekolah yang harus dilunasi. Dulu lulus tahun 2016 dari SMK Al-Hashimiyah jurusan TKJ, Teknik Komputer Jaringan, kata Peggy Setiawan. Soal geng motor, Peggy Setiawan mengaku sempat menjadi anggota Moonraker. Namun ia pertama masuk Moonraker tahun 2017. Saat sekolah ditolak masuk Moonraker karena masih sekolah. Baru setelah lulus, tahun 2017 ia diterima. Peggy Setiawan tertarik masuk Moonraker karena menganggap banyak kegiatan positif di klub motor tersebut. Hal unik, meski masuk kelompok motor Moonraker, namun Peggy Setiawan mengaku tidak punya motor. 2016 ya, 29 Juli 2016. Ini di mana Ira, kapan baliknya? Di mana kamu, kapan pulangnya? Dijawab oleh Peggy ya, kita lagi di Bandung ya, 29 Juli 2016 ya. Kita lagi di Bandung. Kok Rabu kita balik, nanti Rabu saya pulang. Nah, lalu dijawab lagi, Ira baliknya kapan kok? Nah, mungkin bahasa gaul kok. Ya, bahasa teman, bahasa teman. Nah, dia jawab Polo, dia dipanggil Polo. Polo, motor kita dirampas ning polisi ya. 1 September 2016. Motor kita dirampas oleh polisi, motor saya dirampas oleh polisi. Disangka geng motor. Kita ejet jadi buronan. Mohon maaf ya, kirik itu bahasa buronan lah ya, anjing gitu ya. Nah, mohon maaf ya. Nah, jadi artinya ini dia menjadi buronan itu ya emosi gara-gara tidak tahu apa-apa. Kemudian dilanjut sama dia ya. Nah, kemudian kira balik kapan? Sobrol kalau dia kan. Kamu balik kapan? Nah, ada nih, Peggy menjawab masih 1 September ya. Rencananya sih minggu depan, tapi kita belum bisa balik kalau soalnya hari kita balik, engkau pasti mancing sel, kata dia kan. Karena anggapnya itu geng motor itu ditahan nanti kan. Nah, kemudian kenanya ini maksudnya tuh dirampasnya di mana motornya kan, kata dia kan. Dia jawab, polisi ya marani ning umay kita, polisinya datang ke rumah saya, padahal kita lagi kerja di Bandung, padahal saya lagi kerja di Bandung. Beli weruh masalah apa-apa, tidak tahu masalah apa-apa. Aduh, kata Peggy kan. Tapi batur kita ya malah nyebut namanya kita, tapi teman saya ya malah menyebut nama saya itu. Jadi memang sedang di Bandung dan malah disebut itu dengar kan, karena habis digerebek itu dapat kabar kan gitu. Nah, terus kata dia, ya wis kirain aja wedi on balik, tinggal balik baik. Kandaran beli salah kejadian malam minggu paling. Kata dia ya sudah, jangan takut. Balik saja kan. Toh kan tidak salah kejadian malam minggu paling. Dijawab lagi oleh Peggy masih 1 September.
Kalau ayo kita balik mancing sel pasti nebus. Nah, jadi kenapa dia katakan pasti nebus? Karena pasti ini motor yang diambil sama dia, geng motor tidak ada pikiran pembunuhan kan gitu. Nah, pasti nebus kan. Kita beli duit, saya tidak punya uang. Nah, sumpah kita pusing polo. Nah, terus Peggy nanya ke dia, emang lagi malming, anak kejadian apa? Nanya ke Peggy-nya, bocah belakang SMP 11, Ian bocah-bocahnya masih ningsel. Nanya ke Peggy, saya terjemahkan ya, nanya ke Dede, saya terjemahkan ya. Emang lagi malam minggu ada kejadian apa? Anak-anak belakang SMP 11, sekarang anak-anaknya masih di sel kan? Jadi dia malah menanyakan ada apa kejadian malam minggu itu. Peggy itu nanyakan ke Dede malah kan. Nah dijawabnya oleh Dede. Kejadian bocah dibacok sampai mati, karo wadonnya mati. Kejadian anak dibacok sampai meninggal, sama perempuannya meninggal. Nah, itu mungkin Pina kan? Nah itu. Nah terus dijawab lagi nih sama 3 September sama Sugi Setiawan. Yang bu kurang weru dek. Nah dia ya nggak tahu kan? Saya nggak tahu dek. Gitu. Itulah. Nah ya. Nah jadi ya ini sudah sangat jelas bukti yang sangat kuat ya bahwa komunikasi antara Dede dengan Peggy Setiawan ya menjelang kejadian dari Juli sampai September memang Peggy Setiawan berada di Bandung dan tidak tahu apa-apa. Jadi dia tidak pulang itu khawatir karena sudah dikabari ya geng motor. Jadi dikiranya ya dia geng motor kemudian motornya disita kan. Nah khawatir. Tapi pikiran dia kan tetap nebus kan itu. Makanya dia bilang saya nggak punya uang buat nebusnya. Nggak ada tuh pikiran oh pelaku pembunuhan apa nggak ada waktu itu. Ya. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, ada ngobrol biasa Dengan cara? telepon dan bertemu di mobil. Setelah itu hanya ingin menguatkan bilangnya soal pakaian almarhum yang dipakai saja itu awalnya. Apalagi yang diobrolkan pada saat itu? Menanyakan sebelumnya ada masalah tidak, saya jawab masalah dengan orang lain. Iya. Terus kamu jawab? Saya jawab almarhum Eki pernah curhat, katanya pernah punya masalah sama Rivaldi. Rivaldi yang mana? Rivaldi kecil. Bisa memastikan bahwa Rivaldi yang dimaksud adalah yang terpidana? Kenal mukanya? Kalau dibilang kenal enggak? Kenal mukanya? Apal muka? Apal muka saja. Siapa? Menunjukkannya kapan itu? Sebelum kejadian itu ada sebulan. Sebulan. Iya, sebulan. Gimana kalimatnya waktu itu? Waktu itu cuma menanyakan kenal sama orang ini enggak? Kata saya siapa? Kenapa Ki? Saya ada masalah katanya. Masalah apa? Dia nggak jawab. Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari dijemput di rumah, nggak tahu saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak tahunya suruh ikut terus buat BAP. Ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada Pak. Surat pemeriksaan? Dari rekan bapaknya Surat pemeriksaan nggak ada? nggak ada. Terus diperiksa di mana? Di Polres Cirebon Kota. Bagaimana? Bisa ceritakan pada saat itu? Itu Bang Pari. Malam Jam berapa? Masih ingat? habis maghrib kalau habis isya tuh. Semua dijemputnya ya? Gimana pemeriksaan saat itu? Ceritakan. Pemeriksaan hanya saya dengan penyidik saja Pak. Bilang nggak tahu karena emang saya nggak tahu. Terus pemeriksa bilang katanya saya ada di situ dan saya bilang siapa yang ada di situ, dia nggak jawab. Dibilang berapa kali saya nggak tahu, tapi pemeriksa nggak percaya Pak. Berapa lama diperiksa? Masih ingat nggak? 3 jam. Tengah malam? Sampai 2 jam lah, 3 jam. 2 jam. Iya. Sebenarnya tidak tahu karena saya nggak di situ, nggak bareng sama almarhum juga waktu itu. Dan ada pemeriksaan lagi nggak setelah itu? Sudah itu aja. Satu Cuma sekali berarti ya? Iya, Pertama dan terakhir kalinya? Iya. Dengan banyak jawaban tidak tahu? Iya. Tapi dalam BAP sempat baca nggak? sempat. Gimana? Ya seperti itu. Seakan-akan tahu semua? Dalam katakan ada pelemparan batu, Terus? pengajaran, terus siapa yang dilihat gitu. Saya bilang saya nggak tahu Pak, tetap saya ngotot nggak tahu, terus menolak. Terus saya bingung karena nggak didampingin sama kuasa hukum. Akhirnya tanda-tanda. Dengan terpaksa Pak, saya tanda tangan. tanda tangan BAP? Awalnya saya menolak dulu, Berulang kali menolak? berulang kali menolak. Emang nggak kasihan sama almarhum Eki sama Vina katanya. Saya bilang emang saya nggak situ Pak, saya mau harus kayak gimana?